Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, segala puji-pujian hanya milik Allah, bahwa pahamilah segala kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan sesungguhnya itu jangan merebut daripada hak pujian daripada Allah itu sendiri. Sebab jika merebut daripada hak pujian daripada Allah, menunggu pujian-pujian makhluk memuji kepada kita, sesungguhnya itu adalah suatu hal yang sungguh merebut daripada hak Allah itu sendiri. Karena itu segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmat cahaya iman ini, bahwa sesungguhnya cahaya itu adalah suatu karunia yang sangat besar. Jika bukan karena karunia cahaya itu, maka sesungguhnya kita tidak akan mungkin hadir di dalam suatu masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. Karena itu segala puji bagi Allah, bahwa segala karunia-karunia dan nikmat yang terbesar yang ada pada diri manusia itu adalah cahaya dirinya. Sesungguhnya cahaya diri itu adalah cahaya nur yang ada pada dirimu. Itulah yang disebut nurani, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Sesungguhnya itu sudah ada pada diri kita. Inilah yang mesti senantiasa kita tumbuhkan, bahwa sesungguhnya cahaya iman itu adalah cahaya dan karunia yang sangat besar pada diri manusia, yang kadang-kadang manusia melemparkan permata iman itu dan memilih batu biasa, seolah-olah batu biasa itu adalah suatu permata baginya. Mereka melemparkan karunia iman dengan memilih kehidupan dunia yang fana, yang sesungguhnya kehidupan itu hanyalah seperti sebuah bangkai yang dikiaskan, jika ingin dikiaskan antara perbandingan iman dengan yang namanya kehidupan dunia ini. Karena itu senantiasa bersyukur kepada Allah, bahwa sesungguhnya dengan karunia cahaya iman inilah, maka mesti dijaga cahaya iman ini, permata iman ini, dan senantiasa kita tumbuhkan agar umat-umat manusia, hamba-hamba Allah menjadi diri-diri permata, menjadi cahaya-cahaya di muka bumi ini. Karena sesungguhnya ini adalah cahaya dan rahmat yang sungguh sangat besar. Nikmat apalagi yang engkau dustakan dari Tuhanmu, dan nikmat apalagi yang engkau cari dari Tuhanmu. Inilah yang mesti dijaga, jangan sampai umat-umat melemparkan cahaya-cahaya keimanan, sehingga ketika panggilan-panggilan untuk azan, bahwa sesungguhnya pahamilah ketika itu azan, maka sesungguhnya hakikinya itu adalah panggilan daripada Allah itu sendiri. Dan janganlah angku sombong ketika azan sudah berkumandang. Inilah yang mesti dijaga. Maka siapa yang menjaga permata cahaya imannya, sesungguhnya Allah akan menjaga daripada hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri daripada cahaya iman itu sendiri. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan cahaya Allah telah datang cahaya atasmu, bahwa sesungguhnya cahaya nur Muhammad Rasulullah telah tajalli, telah nyata. Itulah baginda Muhammad bin Abdullah telah datang cahaya atasmu, memberikan cahaya keimanan dan cahaya-cahaya keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya. Inilah yang mesti dipahami, bahwa kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah bersalawat kepada nabinya. Hakikinya bahwa sesungguhnya Allah mencurahkan salawat rahmat kepada nabinya. Maka siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Ibarat cermin yang memantul ke kita melemparkan satu kali, maka sesungguhnya pantulannya akan berbalik ke arah kita, yaitu 10 kali. Maka siapa yang bersalawat satu kali, maka sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri dan untuk kebaikan daripada dirinya sendiri. Bahwa siapa yang senantiasa melantungkan salawat-salawat, maka sesungguhnya mencurahkan rahmat kepada dirinya sendiri. Karena sesungguhnya hakikat daripada bersalawat itu sendiri adalah untuk diri sendiri. Sudah sangat jelas bahwa satu kali bersalawat maka akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah, yakni 10 rahmat, baik secara zahir maupun secara batin. Ini yang mesti dijaga. Pertama adalah cahaya-cahaya iman kita. Jangan sampai kita melalaikan cahaya-cahaya iman ini, melemparkan seperti permata biasa, padahal ini adalah permata diri yang sesungguhnya memancar dalam diri kita. Ini yang harus dijaga, jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia ini. Demi masa, terkait khutbah Jumat kali ini adalah terkait dengan kehidupan kita di dunia ini. Wal asri, demi masa,
Innal insana lafi husrin. Sungguh manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa bahwa pahamilah sesungguhnya kita berjalan menuju kematian, bahwa hari-hari yang kita jalani ini adalah lembaran hidup kita, bahwa sesungguhnya kitalah yang mencatat daripada lembaran-lembaran hidup itu, bahwa apa yang kita lakukan setiap hari maka sesungguhnya itu adalah catatan bagi diri kita. Maka sesungguhnya Tuhan sudah menetapkan bahwa ada jalan yang baik dan ada jalan yang buruk. Maka pilihlah jalan yang baik. Faman ya'mal misqala sarratin khairan yara. Bahwa siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah pun, bahwa gerak dan diammu itu berada di dalam kebaikan. Dan siapa yang berbuat kejahatan sebesar zarah pun, maka sesungguhnya itu untuk dirinya. Jadi keimanan-keimanan sesungguhnya itu untuk umat-umat semua, bahwa segala kebaikan-kebaikan yang kita tanam maka sesungguhnya itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain pada hakikinya, tetapi untuk diri kita. Karena sudah sangat jelas bahwa sebesar zarah pun kebaikanmu, maka itu adalah untuk dirimu sendiri, dan engkau pasti akan melihat daripada kebaikan itu sendiri. Inilah yang mesti dicatat, bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang fana, seperti sekejap mata saja. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan ini, bahwa kita ini adalah, dunia ini hanyalah persinggahan. Jangan sampai menetapkan bahwa ini adalah tempat kita, bahwa sesungguhnya tempat yang terbaik adalah kembali kepada sisi Tuhan. Inilah yang mesti dijaga kepada umat-umat, bahwa isilah harimu, lembaran-lembaran harimu sebagai kitab-kitab yang sungguh sangat indah dengan penuh kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kitab hari-hari kita, lembaran-lembaran hari-hari kita yang dijadikan sebagai kitab, kita menuliskan sesuatu catatan-catatan yang sungguh perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi sungguh Allah Maha Pengampun, tidaklah suatu dosa itu kekal kecuali ada penghapusnya, yakni istighfar. Gantilah catatan-catatan itu dengan penuh kebaikan, bahwa sesungguhnya siapa yang beristighfar maka dosa-dosanya akan dihapuskan, bahkan dosa-dosanya akan digantikan dengan amalan-amalan. Itulah kasih sayang dan tanda kasih sayang Allah. Betapa kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya untuk senantiasa memanggil hamba-hambanya untuk senantiasa beristighfar, senantiasa bertobat agar kembali kepada Allah dengan penuh kesucian. Bahwa pahamilah, hidup ini mesti kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya berserah diri, leburkan keinginanmu mengikuti daripada kehendak Tuhan. Jangan sampai menjadikan keinginan sebagai hawa nafsu, mengikuti dan senantiasa mengikuti daripada keinginan hawa nafsu, sehingga kita dibinasakan oleh hawa nafsu itu sendiri. Jangan hidup berdasarkan keinginan-keinginan, karena keinginan tidak akan pernah berakhir. Hiduplah berdasarkan kebutuhan, bahwa sesungguhnya jika engkau mengikuti daripada keinginan-keinginanmu, maka engkau akan menjadi budak-budak daripada keinginan. Belum satu keinginan selesai maka keinginan lain muncul. Itulah orang-orang yang terjebak di dalam kehidupan nafsu, bahwa sesungguhnya keinginan-keinginan yang terus dituruti akan menjadikan hamba-hamba itu menjadi budak-budak daripada hawa nafsu itu sendiri. Inilah yang dikatakan mereka menjadikan hawa nafsu sebagai pengganti Tuhannya. Mereka mengaku bertuhankan Allah, padahal hakikinya mereka menjadikan hawa nafsu sebagai pengganti Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan umat-umat manusia ini lalu berpaling daripada petunjuk Tuhan dan mengikuti keinginan hawa nafsu? Jangan sampai dihancurkan oleh hawa nafsu, sebab ujung daripada mengikuti hawa nafsu adalah kebinasaan, kehancuran daripada diri kita sendiri. Jangan sampai hidup memperturutkan keinginan-keinginan, belum satu keinginan mengikuti keinginan lain, muncul keinginan baru, hanya itu yang dipikirkan setiap bangun tidur sampai akan tidur. Angan-angan hidup dengan penuh dengan angan-angan. Maka hentikan segala keinginan-keinginan hawa nafsu itu dengan banyak bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan.
Hentikan segala keinginan-keinginan nafsu dan perbudakan hawa nafsu dengan tetap bersyukur kepada Allah. Bahwa siapa yang bersyukur maka sesungguhnya Allah akan menambah nikmat daripada nikmat itu sendiri. Dan siapa yang kufur terhadap nikmat Tuhan maka sesungguhnya sungguh azab Allah yang sangat berat. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan keinginan-keinginannya, sesungguhnya mereka tiada mendapati daripada kebahagiaan itu sendiri. Karena tidak akan mungkin mendapati suatu kebahagiaan jika hanya memperturutkan hawa nafsu. Inilah pesan-pesan yang penting kepada para hamba-hamba Allah yang tercinta, bahwa sesungguhnya kita hidup ini hanya di dalam keadaan singkat. Hanya seperti kedipan mata. Bayangkan jika kita berkedip mata mengingat masa lalu, di masa kanak-kanak kita mengingat masa-masa lalu hanya di dalam kedipan, lalu tiba-tiba kita memasuki daripada pintu kematian. Dan pasti setiap dari kamu pasti akan memasuki pintu kematian. Engkau diciptakan di dalam keadaan suci, maka mesti kembali di dalam keadaan suci. Bahwa setiap perbuatan sebesar sarrafun itu sudah sangat nyata disampaikan, bahwa sebesar sarrapun perbuatanmu, kebaikanmu, pasti engkau akan melihat. Maka jangan sia-siakan catatan harian setiap hari. Senantiasalah berbuat kebaikan. Gerak dan diam itu adalah kebaikan. Senantiasa mensucikan diri dengan banyak beristighfar. Senantiasa mensucikan diri dengan mensucikan pandangan untuk tidak memandang sesuatu yang buruk. Senantiasa mensucikan pikiran, telinga untuk senantiasa tidak mendengar perkataan-perkataan yang sungguh suatu hal yang najis, katakanlah seperti itu. Dan jadikanlah lisanmu adalah lisan-lisan permata yang senantiasa mensahihkan kalam-kalam hikmah, kalam-kalam hidayah dengan banyak diam dan banyak bersikir atau bersalawat, sehingga lisan-lisan kita ini penuh dengan cahaya, penuh dengan hikmah, penuh dengan hidayah, sehingga apapun yang kita sahirkan maka akan membawa cahaya keimanan dan mengingatkan kembali kepada hamba-hamba Allah bahwa ingatlah ada suatu waktu adalah suatu penyesalan di mana mereka ingin kembali hidup ketika sudah mati. Ingat bahwa sesungguhnya dunia ini singkat. Alam barzah, alam kubur adalah alam penantian. Jika hidup di dunia ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, di alam barzah kita tersiksa. Jangan disangka orang mati itu akan mati, jasadnya dikubur, tetapi sesungguhnya jiwanya akan tersiksa. Dikiaskan seperti orang-orang yang bermimpi, jasadnya di tempat tidur tetapi jiwanya tersiksa. Inilah yang mesti disadari. Jangan disangka ketika orang mati itu mati tidak ada masalah. Bahkan mereka akan mendapat daripada siksaan itu sendiri. Sebagaimana Fir'aun, jasadnya ada di dunia, tetapi di Al-Quran dikatakan bahwa sesungguhnya Fir'aun ditunjukkan tempatnya pagi dan sore di neraka, dan betapa siksanya orang-orang seperti itu. Inilah pelajaran-pelajaran penting pada umat-umat yang tercinta, jamaah Jumat yang tercinta, bahwa sesungguhnya manfaatkanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan hidup ini. Karena sesungguhnya di alam barzah banyak orang-orang yang ingin kembali ke dunia ini, ingin dihidupkan, tapi sesungguhnya mereka sudah dikatakan kepada mereka, bukankah engkau dari dunia, mengapa engkau meminta kembali ke dunia? Bukankah aku memberikan kesempatan kepadamu, dan mengapa engkau melalaikan daripada kesempatan hidup? Jika engkau dikembalikan ke dunia, maka engkau pun akan melakukan hal yang serupa. Inilah jamaah yang mesti disampaikan kepada hamba-hamba yang tercinta, kepada jamaah Jumat yang tercinta. Jangan lalaikan hidupmu ini, berbuatlah sebaik-baiknya, karena sesungguhnya perbuatan kebaikan itu bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk keselamatan daripada diri kita sendiri. Jangan sampai kita hidup seperti orang-orang yang merana di alam barzah sana. Mereka merengek-rengek dan meminta dikembalikan kepada dunia. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Saya ingin mengabdi dengan sebaik-baiknya, ingin bersedekah dengan sebanyak-banyaknya. Bukankah engkau sudah bersumber dari dunia dan memberikan peringatan kepadamu? Mengapa engkau melalaikan daripada waktu yang aku berikan kepadamu? Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang yang menasihati di dalam kebaikan.
Nasihat menasihati di dalam kebenaran, bahwa apabila setiap kebenaran itu datang dari Tuhan, jangan lalai terhadap kebenaran ketika ada petunjuk-petunjuk yang tersahir dari orang, nasihat-nasihat yang tersahir dari orang. Jangan sampai berpaling dari nasihat itu, karena jika berpaling maka sesungguhnya Allah akan mengunci hatimu, Allah akan mengunci pendengaranmu, Allah akan mengunci pandanganmu sehingga engkau buta terhadap kebenaran. Inilah yang harus dipahami, bahwa manfaatkanlah sebaik-baiknya hidup di dunia ini. Jangan sia-siakan hidup di dunia ini, karena kita akan, setiap dari kamu pasti akan menuju pintu kematian, pasti. Dan kematian adalah misteri. Saat ini kita berhadapan, bisa jadi sebentar, besok dan lusa kita akan tidak bertemu lagi, menjadi seorang almarhum. Inilah yang ingin disampaikan kepada jamaah yang tercinta, bahwa demi masa, jadikanlah hari demi hari itu sebagai lembaran hidup. Catatlah lembaran hidup dengan kebaikan-kebaikan. Jika ada keburukan-keburukan masa lalu, maka sesungguhnya itu bisa dihapus, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Sebelum kalian kembali kepadanya, masih memberikan kesempatan bertobat. Namun jangan berhalusinasi bahwa aku akan bertobat nanti setelah tua, nanti aku akan bertobat saat sakaratul maut. Tobat-tobat seperti itu adalah halusinasi dari iblis untuk senantiasa menunda-nunda daripada dosa tobat itu sendiri. Jangan sampai kita berhalusinasi, senantiasa berhalusinasi bahwa sesungguhnya kita ini akan bertobat nanti pada saat sakaratul maut. Tobat-tobat seperti itu tidak diterima, karena Allah perintahkan jika engkau berbuat dosa maka bertobatlah, dan sebaik-baik daripada pendosa adalah orang-orang yang senantiasa bertobat, dan seburuk-buruk pendosa adalah mereka terbenam di dalam dosa tetapi mereka tak merasa berdosa. Inilah yang harus dipahami, menyadari diri kita bahwa kita ini pendosa, dibanding pendosa yang tak merasa dirinya berdosa, merasa mulia, merasa alim, yang pada akhirnya kena teguran bahwa sesungguhnya sifat-sifat seperti itu adalah sifat-sifat daripada iblis itu sendiri. Demikianlah kalam singkat di Jumat yang bahagia ini. Semoga kita mengambil pelajaran bahwa sekali lagi manfaatkanlah hidup ini, bahwa sesungguhnya bukan usia kita bertambah, tetapi sesungguhnya usia kita berkurang karena kita berjalan menuju pintu kematian.